Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Binika Putri Mulia dari kelas 8A. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi informatika kelas 8, bab informatika dan pembelajarannya. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Semua pelajaran dalam kurikulum saat ini dibuat untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila dibuat agar anak-anak semakin berkarakter di era globalisasi ini. Melalui informatika, kita bisa juga belajar untuk menumbuhkan karakter tersebut. Informatika akan membantu kita untuk menyiapkan diri sebagai warga dunia digital. Di dunia digital pun juga perlu cara komunikasi, sopan santun, dan beretika, serta membangun kebiasaan yang baik. Saat kita belajar informatika, kita akan belajar untuk mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kita juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif saat berdiskusi dengan kelompok. Dalam sebuah kelompok pun kita juga akan bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Maka dari itu, kita akan belajar menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai teman yang berbeda. Cara belajar informatika. Yang pertama adalah materi tentang konsep informatika. Untuk mempelajari materi yang memuat konsep informatika, ada dua cara yang ditawarkan. Pertama, menyimak dan mempelajari materi yang dibahas terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa berlatih dengan aktivitas tertentu. Berlatih itu baik untuk memahami konsep. Kedua, belajar mandiri, yaitu kalian diajak mengeksplorasi, beraktivitas terlebih dahulu dengan harapan bahwa akan menuntun kalian untuk memahami materi yang sebenarnya sedang kalian pelajari dengan beraktivitas. Dengan cara ini, kalian tidak hanya menjadi pelaku aktivitas, tetapi juga beraktivitas sambil berpikir di balik aktivitas tersebut. Konsep yang ada di balik aktivitas tersebut dapat kalian refleksikan, dihubungkan dengan konsep sebelumnya, dipraktikkan, dan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah belajar lewat kasus-kasus nyata. Konsep yang dijelaskan di atas disajikan dalam bentuk kasus nyata terkait kehidupan sehari-hari. Sebuah kasus hanya mewakili satu kejadian dalam banyak kejadian yang sejenis. Saat menyelesaikan permasalahan untuk suatu kasus tertentu, kemudian kalian mencari kesamaan pola suatu kasus agar kalian dapat menyelesaikan kasus sejenis dengan mudah. Yang ketiga adalah aktivitas yang dirancang pada setiap bab. Lakukan aktivitas yang dirancang langkah demi langkah secara saksama dan tidak terburu-buru. Melalui rangkaian tahapan aktivitas yang diberikan secara sistematis dalam buku ini, kita sebenarnya sedang dituntun untuk mengalami, melakukan refleksi, memaknai, dan merajut konsep informatika yang utuh berdasarkan elemen-elemen informatika yang menjadi fokus. Yang keempat adalah pentingnya refleksi, memaknai, dan mengkoneksikan pengalaman. Setelah kita belajar, sebaiknya kita melakukan pengendapan materi dan melakukan koneksi dengan materi yang pernah diajarkan sebelumnya.
Ini dapat dilakukan dengan cara mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari, menjawab pertanyaan reflektif yang dapat membantu kita menemukan kesimpulan. Yang terakhir adalah pentingnya minat dan motivasi. Belajar akan terasa menyenangkan jika kita punya minat terhadap pelajaran yang diajari. Nah, sekarang kita akan kilas balik mata pelajaran informatika kelas 7. Pada bab berpikir komputasional, kita telah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terdapat aspek informatika, khususnya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data list, dan representasi data. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kita telah belajar mengenai pembuatan karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Pada bab sistem komputer, kita belajar mengenai definisi komputer, komputasi, dan sistem komputasi. Bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Pada bab jaringan komputer dan internet, kita belajar mengenai pengantar jaringan komputer dan internet, proteksi data dan file, dan koneksi internet. Pada bab analisis data, kita belajar tentang pengelolaan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Kita telah mengolah dan memvisualisasi data dengan menggunakan aplikasi. Visualisasi menjadi lebih menarik dan memudahkan analisis dan interpretasi data. Pada bab algoritma dan pemrograman, kita belajar membuat karya kreatif yang diprogram dengan menyusun dan merangkai blok visual. Karya berupa program dapat dijalankan sesuai urutan perintah programnya sehingga bisa menjadi karya interaktif. Pada bab dampak sosial informatika, kita belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lebih berhati-hati menggunakan aspek positif serta menghindari dampak negatif bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk yang lain. Yang terakhir, pada bab praktik lintas bidang, kita belajar bekerja sama dengan teman-teman kita untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kita pelajari pada bab-bab lain. Nah, sekarang apa yang akan kalian pelajari di kelas 8? Yang pertama, pada bab berpikir komputasional, kita akan belajar mengenai fungsi algoritma dengan kasus yang lebih kompleks, representasi data, khususnya mengenai himpunan logika dan representasi bilangan, dan struktur data stack. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kita akan memanfaatkan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi untuk mengintegrasikan konten setiap aplikasi, menghasilkan dokumen yang lebih kompleks. Selain itu, kita akan belajar untuk merangkum bacaan digital karena teknik membaca digital berbeda dengan membaca bahan cetak. Pada bab sistem komputer, kita akan belajar mengenai fungsi sistem komputer, gerbang logika pada CPU, dan pengamatan memori. Di kelas 8, kita akan masuk ke dalam komputer. Kalian akan belajar organ-organ komputer yang tidak kasat mata dan mempelajari bagaimana komponen tersebut berfungsi.
Pada bab jaringan komputer dan internet, kita akan belajar mengenai teknologi komunikasi pada telepon seluler, jaringan lokal dan internet, proteksi data di internet, serta routing pada jaringan komputer. Pada bab analisis data, kita akan belajar lebih dalam mengenai pengelolaan data, pencarian data, peringkasan data, dan visualisasi data. Pada bab algoritma dan pemrograman, kita akan belajar pemrograman menggunakan dua bahasa pemrograman visual, yaitu Scratch dan Blockly. Pada bab dampak sosial informatika, kita akan belajar mengenai media sosial, cyberbullying, pengkajian informasi secara kritis, apa yang baik sebaiknya menjadi dasar kalian berperilaku di dunia maya, apa buruk membahayakan diri atau bahkan kurang baik di media sosial sebaiknya kita hindari. Yang terakhir, pada bab praktik lintas bidang, kalian juga belajar bekerja sama dalam kelompok, bergotong royong untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kita pelajari pada bab-bab lain. Apa harapan guru? Yang pertama, menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengaplikasikan berbagai aplikasi perkantoran yang menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu aplikasi perkantoran. Yang ketiga, memahami komponen sistem komputer, sistem bilangan yang umum digunakan dalam informatika, berbagai proses logika dalam sistem komputer. Yang keempat, memahami keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya melalui jaringan komputer dan internet. Yang kelima, mendefinisikan, mengolah, dan mengelola sekumpulan data bervolume kecil untuk tujuan tertentu, serta menyajikan informasi yang didapat dari data tersebut. Yang keenam, membuat program dengan menggunakan dua jenis blok visual dan menarik abstraksi dari kedua blok visual tersebut. Yang ketujuh, memahami dan mampu berpikir kritis terkait berbagai informasi yang ada pada internet dan bertindak bijak ketika memanfaatkan di dunia maya. Yang terakhir, bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang sudah disebut di atas. Pemaknaan dan kualitas hasil belajar. Hasil belajar informatika perlu dimunculkan menjadi computational artifact. Hasil karya nyata berupa ungkapan lisan, laporan, program komputer, atau lainnya. Dalam proses belajar, tentunya kita akan diminta mengerjakan soal, membuat artefak komputasional, membuat program, atau karya-karya lainnya. Guru akan menilai jawaban dan hasil karya kita dan akan dinilai baik, bukan hanya dari tampilannya, tetapi juga dari makna, kebenaran, dan akurasi isinya. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan karena merupakan aspek penilaian computational artifact yang akan kalian hasilkan. Yang pertama, dalam menjawab soal, kalian akan mendapatkan nilai baik jika kalian dapat memahami soal, memberikan jawaban yang tepat sesuai logika yang baik, dan bukan hanya menebak. Yang kedua, dalam pembuatan program, kalian akan mendapatkan nilai baik jika dapat memanfaatkan perkakas untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.
Hal tersebut didukung dengan kemampuan kalian untuk memahami dan menerapkan konsep yang sedang diajarkan. Yang ketiga, dalam pembuatan artefak komputasional, kalian akan mendapatkan nilai baik jika kalian dapat menganalisis, merancang solusi mengenai masalah yang diberikan pada soal, mampu menerapkan konsep yang diajarkan pada masalah tertentu, mampu mempresentasikan artefak komputasional yang dibuat. Yang terakhir, dalam eksplorasi perkakas komputasi tertentu, kalian akan mendapatkan nilai yang baik jika kalian berhasil melakukan eksplorasi dengan perkakas tertentu dan berhasil memanfaatkan fitur-fitur pada perkakas tersebut secara optimal untuk membantu menyelesaikan masalah pada soal yang diberikan. Jika kalian bekerja dengan kelompok, ada juga nilai yang diambil berdasarkan dinamika kelompok kalian. Beberapa komponen penilaiannya adalah proses pembagian peran, pembagian kerja antara anggota kelompok, dan kemampuan komunikasi antara anggota tim, serta keaktifan kalian dalam berdinamika dalam kelompok. Refleksi dan rencana kegiatan. Selama 2 semester ini, kita akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang akan disampaikan oleh guru untuk membantu membentuk rangkaian pengetahuan mengenai informatika dan mempersiapkan diri untuk pelajaran informatika kelas 8. Kita dapat melakukan beberapa aktivitas seperti aktivitas melakukan refleksi dan perencanaan kegiatan belajar. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.